Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari kelompok 4, Maria Avelina Delu Ambun, NIM 18211-4080. Saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan siklus pengkajian pada Balai Rehabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas. Gambaran umum proyek pengembangan proyek. Yang pertama itu ada sistem problem and opportunity. Ada peluang pengembangan. Nah, dengan adanya permasalahan sistem yang ada pada saat ini, pada lembaga Balai Rehabilitas, tim kami ingin mengubah sistem yang lama menjadi sistem yang baru, yaitu dengan Google Spreadsheet. Nah, Google Spreadsheet adalah aplikasi spreadsheet Google Dokumen. Google berinovasi dengan membawa konsep ini ke browser dengan dokumen sehingga Anda dapat menggunakan dimanapun Anda pergi. Paket dokumen secara otomatis membuat file Anda dicadangkan dan memudahkan semua orang untuk berkolaborasi. Yang kedua ada tujuan dan sasaran sistem. Tujuan dari pengembangan sistem ini adalah untuk memudahkan kegiatan siklus pengkajian, menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama. Dengan adanya pengembangan ini diharapkan untuk meningkatkan sistem-sistem yang lama, yaitu performa kinerja, information, ekonomi, kontrol, dan efisiensi serta service. Yang selanjutnya adalah project scope. Yang pertama itu desain produk. Tujuan aktivitas ini adalah mendesain sebuah produk untuk memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, dan fungsi, dan secara simultan memudahkan proses pengkajian. Yang kedua ada perencanaan dan penjadwalan. Tujuan aktivitas ini adalah mengembangkan rencana pengkajian yang cukup efisien. Aktivitas perencanaan dan pengkajian pada Lembaga Balai Rehabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas seperti pengelolaan kas dan penjadwalan pengkajian. Yang ketiga, operasi produksi. Langkah ketiga dalam siklus produksi adalah dalam siklus ini pengkajian adalah pengkajian aktual. Secara aktivitas ini dicapai sangat berbeda dengan berbagai perusahaan. Perbedaan tersebut berdasarkan cara melakukan pengkajian. Hal ini berkaitan dengan teknologi informasi yang dipakai. Yang keempat ada akuntansi biaya. Langkah terakhir dari siklus pengkajian adalah akuntansi biaya. 3 tujuan utama sistem akuntansi biaya adalah memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi pengkajian. Yang selanjutnya, hubungan proyek terhadap keseluruhan rencana sistem informasi strategis. Sebuah proyek adalah rangkaian kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan bisnis yang spesifik. Proyek sistem informasi mencakup pengembangan sistem informasi baru, peningkatan sistem yang ada, dan peningkatan penggantian infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Pengelolaan proyek mengarah pada penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk mencapai target tertentu sesuai batasan anggaran dan waktu yang ditentukan. Yang selanjutnya adalah operasional sistem yang berlaku. Ada desain dan operasional sistem, yaitu desain konseptual. Dalam desain konseptual ini ada gambaran umum sistem baru, yaitu ada flowchart, bisa dilihat pada gambar di layar. Selanjutnya adalah pengguna sistem dan tanggung jawabnya. Yang pertama itu ada desain fisik. Desain fisik sistem baru terdiri dari desain database dan database antarmuka, aplikasi administrasi pengkajian, Balai Rehabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas. Yang ke-B itu desain database. Desain database terdiri dari tabel-tabel yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data di aplikasi dan relasi tabel-tabel tersebut dalam bentuk ERD atau Entity Relationship Diagram sebagai berikut. Ada tabel tamu, tabel karyawan. Yang ketiga, desain antarmuka. Desain antarmuka aplikasi terdiri desain output dan input aplikasi administrasi pendapatan Balai Rehabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas, yaitu ada desain output,
Desain output yang dirancang disesuaikan dengan kebutuhan para pengguna aplikasi dan berdasarkan kepada kebutuhan sistem yang ada di Balai Rehabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas. Yang kedua itu ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Entity Relationship Diagram menjelaskan hubungan antar entitas-entitas yang menjadi dasar dalam rancangan pembuatan database aplikasi administrasi siklus penggajian Balai Rehabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas. Ada output, input, dan simpanan data sistem. Yang pertama itu tahap masukan atau input. Dalam memasukkan data melibatkan dua tahapan, yakni penangkapan data atau capture data, yang merupakan proses mengidentifikasikan dan mencatat kejadian nyata yang terjadi akibat transaksi yang dilakukan oleh organisasi. Sedangkan tahapan yang kedua adalah pemasukan data atau data entry, yang merupakan proses pembacaan atau memasukkan data ke dalam komputer. Yang selanjutnya itu ada tahapan keluaran atau output. Dalam tahapan keluaran yang merupakan produk dari pengelolaan data yang dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk hard copy dan soft copy. Yang selanjutnya adalah pengendalian sistem. Dipergunakan data log. Data log mempermudah apabila ada perubahan data sehingga dapat dengan cepat diketahui, diidentifikasi, dan dilacak. Yang selanjutnya adalah proteksi file. Beberapa alat atau teknik telah tersedia untuk menjaga file dari penggunaan yang tidak benar yang dapat menyebabkan rusak atau tergantinya data yang nilainya tidak benar. Yang selanjutnya adalah data backup atau recovery. Yang selanjutnya ada kekuatan, kelemahan, dan keterbatasan sistem. Kekuatan yang pertama dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, fungsional yang lebih canggih, lebih cepat, responsif, dan lebih banyak visualisasi data. Yang ketiga, lebih adanya kesesuaian, lebih banyak formula dan fungsinya, serta banyak digunakan kalangan umum. Mempermudah pekerjaan serta menghemat tenaga kerja, sehingga tenaga kerja tidak menghabiskan waktu untuk mengerjakan secara manual. Dapat dipahami dengan mudah karena Fasumardes Group telah menyediakan tutorial yang dapat dilihat di YouTube, Instagram, dengan cara menggunakan Google Spreadsheet. Kelemahan, tidak ada histori perubahan, beberapa fitur sangat sulit dikuasai, banyak versi menjadi membingungkan, tidak dapat diakses di komputer lain, dan mahal. Keterbatasan sistem, kurangnya fitur profesional, perlu koneksi internet, serta tidak direkomendasikan untuk daerah yang kesulitan internet. Ini merupakan biaya operasional sistem, CPU, LCD, mouse, laptop, meja, dan kursi komputer, papan tulis, project manager, analisis infrastruktur, analisis sistem, programmer, dan karyawan, beserta total biayanya. Ini adalah desain output, bisa dilihat pada layar. Nama output, yang pertama itu ada pengelolaan keuangan, yang kedua ada penjadwalan. Alat untuk menampilkan output yaitu monitor printer. Bentuk output tabel yang membuat adalah Fasumardes Group. Yang menerima adalah Lembaga Balai Rehabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas. Pengelolaan keuangan dan pejabat deskripsi yaitu daftar pengelolaan keuangan dan penjadwalan penggajian. Data atau informasi yang ditampilkan itu pengaturan keuangan dan pertemuan. Desain output, inputnya, itu ada kodenya, ada 001, 002, 003, dan seterusnya. Ada nama input nama karyawan, program Balai Rehabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas, ruang Balai Rehabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas, pertemuan keberapa, jumlah karyawan, tempat duduk, lama waktu pertemuan, karyawan tambahan, dan metode penggajian. Desain basis data itu penjadwalan penggajian rehabilitas terpadu penyandang disabilitas, yaitu hari tanggal jam 9, penggajian rutin itu setiap tanggal 25, nama untuk semua karyawan.
Ada asesmen karyawan, ada nama karyawan, Citra, Bambang, Lucy, Nia, Jack, Andre, Angel. Bisa dilihat mulai jam kerja, jam selesai, dan tarif karyawan tersebut. Ini adalah desain perangkat lunak. Ada perencanaan, portal integrasi, Google Speed, platform integrasi, dan integrasi data. Ini adalah desain perangkat keras, desain pengendalian, Google Speed, pengendalian, simpan speed sheets ke suatu lokasi memungkinkan dibatasi akses pengguna dan regular backup. Konversikan speed sheet dari periode pelaporan sebelumnya untuk format read-only yang aman. Uji model keseluruhan mekanik dan material berubah sebelum speed sheet digunakan. Perihal sel digunakan untuk memvalidasi keakuran data. Uji ulang speed sheet sekali setiap tahun. Ini adalah biaya tenaga kerja, project manager 10 juta, analisis infrastruktur 9.500.000, analisis sistem 9.300.000, programmer 9.600.000, karyawan per orang itu 1.500.000 dikali 7 orang jadi 10.500.000. Pelaksanaan proyek yaitu penjadwalan, penjadwalan penggajian. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas menetapkan jadwal penggajian. Silakan tentukan hari dan jam belajar dan jam penggajiannya. Tim kami itu menetapkan setiap tanggal 25. Asesmen karyawan, kegiatan, dan pengelolaan keuangan. Rekomendasi untuk peningkatan sistem yang baru yaitu untuk tugas ini, maka salah satu alternatif adalah menggunakan aplikasi customized berbasis Google Spreadsheet. Untuk penggunaan Google Spreadsheet, tidak ada konsekuensi biaya karena tidak ada biaya yang dikeluarkan. Spreadsheet adalah program komputer yang menghubungkan data dengan sarana rumus atau fungsi. Google Sheet atau Google Spreadsheet bisa membantu dalam urusan pekerjaan, termasuk juga mengelola file Microsoft Excel, Google Sheet sebagai salah satu fitur Google terpopuler, fitur Google Sheet yang didukung All yang secara otomatis mendeteksi pola, menghasilkan rumus dan kolom perlengkapan otomatis. Sekarang setelah versi beta selama berbulan-bulan, SmartFill hari ini diluncurkan ke ketersediaan umum untuk semua pengguna G Suite. Ini adalah ERD, Google Spreadsheet, siklus penggajian Balai Rehabilitas, pengelolaan keuangan, penjadwalan penggajian, dan asesmen karyawan. Ada manual book-nya, bisa dibaca sendiri. Ini ditujukan kepada Lembaga Balai Rehabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas Piring Sihardono, Pudong, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Fasumardes Group. Jalan Avandi nomor 10 Jalan Tunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, daerah Istimewa Yogyakarta. Ada tertera nomor telepon dan email. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.